Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lesenia Ulfa, mahasiswi semester 3 Fakultas Hukum Universitas Juanda Bogor dengan nomor induk mahasiswa E2011007. Kali ini saya akan mereview kembali mata kuliah pertemuan keempat hukum pidana yang diampu oleh Ibu Profesor Dr. Haji Eni Nuraini SMH serta Bapak Dr. Emrandi Aridayani SMH. Pada pertemuan ini membahas bab 3 yakni menjelaskan tentang pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Yang pertama ada sejarah berlakunya KUHP di Indonesia yang berasal dari WVS Belanda melalui pasal 75 RR Junto pasal 131 IS sejak 1 Januari 1918 berubah menjadi WVS NI. Selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 WVS NI ini berubah menjadi KUHP. Yang kedua ada alasan diadakannya pembaharuan KUHP. Yang pertama ada alasan politis. Pada hal ini dengan masih digunakannya KUHP warisan kolonial Belanda, otomatis Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Dan yang kedua ada alasan sosiologis. Pada hal ini dalam KUHP warisan kolonial Belanda ini masih ditemukan atau terdapat beberapa nilai-nilai atau kebudayaan serta agama di Indonesia yang tidak diatur dalam KUHP tersebut. Yang ketiga ada alasan praktis. Dalam hal ini masih banyak sarjana hukum di Indonesia yang belum mengerti atau menguasai bahasa Belanda secara keseluruhan, dan oleh sebab itu sudah selayaknya Indonesia mempunyai KUHP dengan teks resmi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan yang terakhir ada alasan adiktif, yakni dalam hal ini sebagai bagian dari bangsa-bangsa di dunia, Indonesia wajib memperhatikan asas-asas serta nilai-nilai yang sifatnya universal secara internasional dan memasukkannya ke dalam KUHP yang akan nantinya berlaku. Kemudian yang ketiga ada cara-cara melakukan pembaharuan KUHP, yakni yang pertama ada kriminalisasi, yaitu suatu proses di mana perbuatan yang tadinya tidak dapat dipidana menjadi dapat dipidana. Dan yang kedua ada dekriminalisasi, yaitu proses di mana suatu perubahan yang asalnya bisa dipidana jadi tidak dipidana. Dan yang ketiga ada rekriminalisasi, yakni suatu gabungan dari kriminalisasi dan dekriminalisasi, yakni suatu proses yang tadinya dapat dipidana jadi tidak dapat dipidana. Kemudian karena perkembangan zaman, perbuatan tersebut menjadi dapat dipidana kembali. Dan yang keempat ada depenalisasi, yakni suatu proses yang dimana tadinya perbuatan dapat diancam pidana, kemudian ancaman pidana tersebut hilang atau diganti dengan sanksi lainnya. Dan yang terakhir ada metehering, yaitu suatu proses pembaharuan yang tadinya suatu perbuatan itu dikenakan sanksi yang berat berubah menjadi sanksi yang lebih ringan. Kemudian yang keempat ada metode pembaharuan KUHP. Yang pertama ada evolusi atau evolusionis, yang kedua ada kompromis, dan ketiga ada global. Kemudian kami pun diperintahkan untuk menganalisis rancangan RKUHP dengan KUHP atau WVS-NI, yakni di dalamnya berisi tentang yang pertama penghapusan kategori kejahatan dan pelanggaran. Profesor Tuti mengatakan KUHP mengatur kejahatan dan pelanggaran dalam buku 2 dan buku 3. Buku 2 KUHP mengatur kejahatan yang terdiri dari 31 bab dan 385 pasal. Kemudian buku 3 KUHP mengatur tentang pelanggaran meliputi 9 bab dan 81 pasal. Tetapi RUU KUHP tidak lagi membedakan dua kategori tersebut, sehingga hanya ada dua buku KUHP, yakni di buku 1 tentang ketentuan umum dan buku 2 tentang tindak pidana. Dan yang kedua ada pidana mati. Pada prinsipnya hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan. Kemudian berdasarkan KUHP pasal 10, pidana terdiri atas bagian A ada pidana pokok yang terdiri dari 1. Pidana mati, 2. Pidana penjara, 3. Pidana kurungan, 4. Pidana denda, 5. Pidana tutupan, dan yang poin B ada pidana tambahan yang terdiri dari 1. Pencabutan hak-hak tertentu, 2. Perampasan barang-barang tertentu, dan 3. Pengumuman putusan hakim. Kemudian berdasarkan RUU KUHP pada pasal 66 ayat 1, pidana pokok terdiri atas A. Pidana penjara, B. Pidana tutupan, C. Pidana pengawasan, D. Pidana denda, dan E. Pidana kerja sosial. Kemudian pada ayat 2, urutan pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 menentukan berat ringannya pidana.
Pada pasal 67 berbunyi pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancam secara alternatif. Kemudian pasal 89 berbunyi pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Dalam KUHP sangat jelas dicantumkan bahwa pidana mati merupakan salah satu pidana pokok, namun dalam RUU KUHP pidana mati merupakan alternatif sebagai upaya terakhir. Hal tersebut menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan. Seperti contoh dalam pasal 347 tentang aborsi yang berbunyi ayat 1, barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan tidak dengan izin perempuan itu dihukum penjara selama-lamanya 12 tahun, dan ayat 2, jika karena perbuatan itu perempuan itu jadi mati, dia dihukum penjara selama-lamanya 15 tahun. Serta pada pasal 470 tentang aborsi di dalam RUU KUHP berbunyi setiap orang yang menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan dengan persetujuannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Pada pasal aborsi RKUHP ini dalam rangka meluruskan paradigma berpikir kita. Yang pertama, pasal aborsi dalam RKUHP terdapat pada pasal 469, pasal 470, dan pasal 471. Pasal-pasal tersebut merupakan pasal yang sama dan tetap dipertahankan dari pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP lama serta Undang-Undang Kesehatan. Yang kedua, perubahan pada pasal-pasal tersebut hanya terletak pada ancaman sanksi pidana yang lebih rendah daripada sebelumnya. Oleh karenanya, penyebutan kriminalisasi tidak lagi tepat disematkan terhadap perempuan korban pemerkosaan yang mengaborsi kandungannya, mengingat bahwa pasal aborsi ini hanyalah pasal lama yang masih dipertahankan. Kemudian hal ini bukanlah pengaturan yang baru. Mengenai hal tersebut, para menteri memberikan tanggapan yang menyatakan bahwa yang pertama, pemerintah menyatakan melakukan kodifikasi dalam RKUHP, namun ketentuan mengenai kriminalisasi aborsi masih diatur terpisah-pisah, KUHP, Undang-Undang Kesehatan, dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal ini tidak menjamin kepastian hukum, maka pemerintah masih perlu membahas kembali untuk menghindari kepastian hukum tersebut. Dan yang kedua, ada pengecualian aborsi terhadap perempuan korban perkosaan atas indikasi medis dalam RKUHP hanya kepada dokter dan bukan terhadap perempuan yang melakukan aborsi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.